kisah yang bisa kita ambil keteladanannya tentang hormat dan patuh kepada orang tua adalah kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang mendapat julukan seorang pemuda yang terkenal di penjuru langit. Kalian penasaran kan dengan ceritanya? Yuk kita simak kisah tentang Uwais Al-Qarni. Kisah keteladanan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang lahir dan besar di Yaman. Uwais hidup pada zaman Rasulullah SAW, tapi sampai akhir hayatnya ia belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, Uwais Al-Qarni adalah orang yang istimewa. Hal ini dikarenakan namanya sangat terkenal hingga penjuru langit. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya dapat diartikan sebagai penghuni langit. Ia mendapat julukan tersebut berkat ketaatannya pada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah pemuda miskin yang hidup bersama ibunya. Ia dibesarkan sendiri oleh ibunya dan ayahnya sudah meninggal saat ia kecil. Saat kecil, Uwais mengidap penyakit kulit. Di badannya timbul bercak-bercak putih. Ia juga berstatus sosial rendah, bahkan tidak pernah dipedulikan dan diperhatikan oleh orang di sekitarnya. Uwais Al-Qarni yang dibesarkan oleh ibunya seorang tumbuh menjadi pemuda yang mencintai ibunya. Ibu Uwais Al-Qarni mengalami kelumpuhan dan kebutaan. Tetapi meskipun hidup Uwais penuh cobaan, ia tetap bersyukur kepada Allah. Uwais memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggembala kambing milik para tetangganya. Suatu hari, ibu dari Uwais Al-Qarni mengutarakan keinginannya. "Wahai Uwais, ibu sudah semakin tua. Ada keinginanku yang belum terlaksana." Uwais menjawab, "Apa keinginanmu, wahai ibu?" "Aku ingin beribadah haji, anakku," kata ibu Uwais. Mendengar permintaan tersebut, Uwais Al-Qarni pun termenung. Perjalanan dari Yaman menuju Makkah sangatlah jauh, dan ia tidak memiliki biaya. Tetapi Uwais terus mencari jalan keluar agar bisa mewujudkan permintaan ibunya. Kemudian Uwais membeli seekor anak sapi dan membuatkan kandangnya di atas bukit. Setiap hari, Uwais menggendong anak sapi tersebut naik turun bukit. Kelakuan Uwais ini dianggap aneh oleh masyarakat Yaman. Bahkan Uwais pun dianggap telah gila. "Hahaha, apa yang dilakukan Uwais dengan anak sapi itu? Mengapa ia menggendongnya? Dasar orang aneh," kata orang yang melihat Uwais menggendong anak sapi. Tetapi Uwais tidak memperdulikan ejekan dari orang lain. Yang saat ini dipikirkan oleh Uwais adalah bagaimana ia bisa membawa ibunya ke Mekah. Semakin hari anak sapi tersebut semakin besar, maka tenaga yang dibutuhkan untuk menggendong anak sapi tersebut juga semakin besar. Namun, karena hal itu dilakukan setiap hari oleh Uwais, maka menggendong beratnya anak sapi sudah tidak terasa lagi oleh Uwais Al-Qarni. Ternyata maksud Uwais Al-Qarni menggendong anak sapi setiap hari adalah latihan untuk menggendong ibunya dalam melaksanakan haji. Uwais rela menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk memenuhi keinginan ibunya. Subhanallah, begitu besar cinta Uwais kepada ibunya. Sesampainya di Makkah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk melaksanakan tawaf. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melaksanakan haji di Baitullah. Di depan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga."
Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Seketika Uwais sembuh dari penyakit kulitnya dan tersisa bercak putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman dan dibesarkan di Yaman. Pada saat Uwais Al-Qarni meninggal, banyak sekali keanehan yang terjadi. Banyak orang yang tak dikenal berdatangan mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal ia orang fakir yang tidak dihiraukan oleh orang lain. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais kita kenal hanya seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanya sebagai pengembala domba dan unta? Tetapi ketika hari wafatnya, engkau mengemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah yang sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya Uwais Al-Qarni telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais. Sesuai dengan sabda Nabi, mereka baru mengetahui bahwa Uwaislah sang penduduk atau penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah.